Dalam hadis datang ke Nabi Adam enggak, gua enggak ngasih syafaat. Nabi Nuh enggak, oper lagi ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang para nabi-nabi enggak ngasih syafaat? Ngasih. Cuma tuh syafaat yang kelas kakap kayak gitu, yang kelas gede namanya Al-Maqamul Mahmud, enggak ada yang bisa, enggak ada yang berani. Itu syafaat pembuka, syafaat terbesar punyanya Nabi Muhammad. Nabi Adam bilang, "Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Allah lagi marah. Enggak pernah terjadi kemarahan kayak begini sebelumnya dan setelahnya. Saya enggak berani, saya bilang, "Ya Allah, saya minta tolong." Akhirnya saya yang kena amuk, saya yang kena marah, enggak berani. Itu dalam beberapa situasi para nabi-nabi bungkam, enggak bisa ngomong. Saking takutnya tuh sampai enggak bisa ngomong. Ya, yang bisa ngomong cuma para rasul. Ngomongnya cuma keluar satu kata. Apa keluarnya? Nafsi, 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 diriku, 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 diriku. Salim, salim, selamatin saya, selamatin saya. Itu doang yang dipikirin dirinya. Nabi Muhammad SAW itu mah bebas. Dia ngomong ummati, 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 umatku, umatku. Kita yang dipikirin sama Nabi Muhammad. Nah umatnya nggak mikirin Nabi, umatnya kurang mikirin Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak berhenti-berhentinya mikirin kita, umatnya Rasulullah SAW. Itu syafaat yang terbesar yang mengevakuasi manusia dari padang mahsyar penantian 50.000 tahun, dievakuasi oleh Rasul SAW. Itu syafaat itu Nabi Muhammad yang ngomong ngadep kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah syafaat pembuka, nah baru deh yang mestinya ke sorga, sorga, yang mestinya ke neraka, yang mestinya hitung-hitungan dihitung. Nah kemudian perannya para nabi-nabi pada ngasih syafaat. Nabi-nabi yang lain tuh, yang tadi Nabi Adam, Nabi Musa, plong, udah deh. Sekarang baru enak ngomong untuk minta tolong kepada Allah setelah dibuka oleh Nabi Muhammad. Baru nabi-nabi yang lain, itu yang ngasih syafaat para anbiya, kemudian juga para syuhada, kemudian juga para ulama, para salihin, para siddiqin. Yang ngasih pertama itu para nabi-nabi, terus para wali-wali siddiqin, terus para syuhada, orang yang mati syahid, terus para ulama, terus para salihin, terus umumnya kaum mukminin ngasih syafaat. Ngasih syafaat umumnya kaum mukminin tuh memberikan syafaat. Ada orang-orang tertentu mau masuk surga, stop, jangan masuk surga dulu. Kenapa nggak boleh? Boleh, cuma lu nggak mau bawa orang, nggak mau ngajak-ngajak orang. Sono cari deh siapa yang terkenal, masukin ke dalam. Nah, sebagian aulia kayak begitu. Sampai sebagian aulia tuh api neraka aja segan sama mereka, sungkan sama mereka, takut sama mereka. Itu dibilang juz ya mu'min fa inna nurak yahrigu nari au yutfi'u nari. Buruan lewat wahai mukmin, waktu lewat di atas sirat, di atas jembatan, buruan lewat, berlalulah segera, jangan lama-lama. Kenapa? Cahayamu membakar aku, kata neraka. Cahayamu memadamkan apiku, buruan lewat. Itu sebagian aulia salihin sampai datang ke pintunya neraka jahanam. Itu neraka ketakutan, bilang katanya itu orang mukmin, keluarin teman-teman kita, fulan, 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 katanya ada di situ, keluarin cepetan. Kalau enggak kita masuk, kita ambil sendiri. Kalau ada yang padam ya jangan salahin kita. Emang bisa begitu? Bisa. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, "Narul jahim utfiha." Saya bisa matiin api neraka jahanam. Wah, ini mah yang bener aja. Khurafat atau bagaimana? Gini-gini. Tadi di hadis disebutin oleh Nabi Muhammad, mukmin disuruh lewat sebab tuh nurnya, cahaya dia bisa memadamkan neraka. Itu satu. Terus sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan bisa memadamkan murkanya Allah. Murka Allah sama api neraka, mana yang lebih dahsyat? Api neraka adalah sebuah alat yang diciptakan Allah untuk menghukum orang-orang yang membangkang kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang bikin api neraka panas adalah murkanya Allah. Murkanya Allah. Makanya di neraka ada makhluk-makhluk tertentu yang nggak kebakar. Kenapa? Sebab Allah nggak murka sama dia. Di antaranya malaikat Malik, khazinun nar, penjaga neraka. Loh, dia di neraka, tapi kita wajib beriman kepada dia, wajib hormat kepada malaikat Malik. Kenapa? Sebab dia adalah makhluk yang diridhoi oleh Allah, yang dikasih tugas menjadi petugas di neraka. Tuh, nggak kebakar. Terus juga alaiha tis'ata asyar, ada 19 daripada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, yang bikin neraka panas murkanya Allah. Nah, murkanya Allah menjadi padam dengan sedekah yang dirahasiakan, apalagi api neraka. Apalagi api neraka. Murkanya Allah tuh lebih dahsyat daripada itu semua. Ala kulli hal, mau syafaat
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya oleh Sayyidina Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu hari kiamat? Siapa? Orang Ciledug? Enggak juga. Ya. Orang Kampung Gagak? Enggak juga. Orang Bekasi, orang Mekah, orang Madinah. Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatnya Nabi hari kiamat? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang berucap la ilaha illallah murni, tulus dari dalam lubuk hatinya. Ikhlasnya tuh bagaimana? Tulusnya tuh bagaimana? Tulusnya adalah an yahjuzahu an maharimillah. Kalau itu kalimat bisa mengekang dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengekang dia dari ngelihat yang haram, dari berucap yang haram, dari dengar yang haram. Kita semuanya punya la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya kita, versi kita, apakah la ilaha illallah versi kita yang kita punya bisa mengekang kita dari berucap yang haram? Mengucap yang haram, mikir, saya punya la ilaha illallah. Dicegah oleh la ilaha illallah, dicegah oleh imannya dia. Mau ngelihat yang haram, mikir. Mau menyentuh yang haram, berpikir. Nah itu. Nah kita dikasih waktu hidup di dunia nggak tahu sampai berapa tahun lagi untuk menguatkan, menuluskan kalimat la ilaha illallah yang kita punya di hati kita nih biar nancep, biar kuat. Yang dalam dari sekarang kita beresin. Mudah-mudahan kita kebagian syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.